Israel, hai umat Tuhan, Yahweh Elohim kita di asa, berkatilah namanya, kekal selama-lamanya. Yesua Masih adalah Tuhan, berkatilah namanya, kekal selamanya. Asal Barut, Anoki Yahweh Elohika, Asher Hotsetika, Meres Misraim, Mefet Abadi. Akulah Yahweh Elohimmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan. Lo yeleka Elohim makarin alpanai. Janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo taase leka vesel. Janganlah membuat patung dan menyembahnya. Lo tisasem Yahweh Eloheka lasawe. Janganlah menyebut-nyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Sekoret yom sabat legaso. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian. Kabeh Dawi kabeh mereka, hormatilah akan ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Lo tirsah, janganlah membunuh. Lo tinar, janganlah berzina. Lo tignob, janganlah mencuri. Lo tane berekat seger, janganlah bersaksi dusta mengenai sesamamu. Lo takmur gol aser lereka, janganlah menyelakahi milik sesamamu manusia. Perintah Yesaya 58 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, engkau menyebutkan Sabat sebagai kenikmatan yang kudus dari Yahweh, dan engkau menghormati Tuhan dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan tidak mengurus urusanmu, dan tidak berkata-kata yang sia-sia, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan, melintasi puncak-puncak di dunia. Dan aku akan beri makan engkau dari milik pusakaku, bapa leluhurmu. Mulut Yahweh yang mengatakannya. Puji Tuhan, itulah dasar ibadah kita, melaksanakan dan merayakan Sabat. Kita akan angkat satu pujian, nanti kita buka dengan doa. Kuduskan tempatnya. Kuduskan tempat ini, ya Tuhan, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Segala perkara ku serahkan pada Musa, tapi sama kasih karunia. Yesua Hamasi yang mati di kayu salib menebus kehidupan kita. Amin. Dia sudah memakukan pribadinya, saya kasih Tuhan, untuk menebus kehidupan. Jadi dengan lunas, dengan darahnya yang mahal. Amin. Iya. Kehidupan kita ini ditebus dengan darah mahal. Amin. Iya. Dengan jaminan yang spesial, dengan tubuhnya dia korbankan demi hidup saya dan saudara. Iya. Kita sudah kasih Tuhan melihat contoh ketika bangsa ini sudah kasih Tuhan dimerdekakan 1945 ya, dengan perjuangan prajurit, maka bangsa Indonesia berhak menerima kemenangan. Bendera merah putih bisa sudah kasih Tuhan sudah kasih kibarkan. Amin. Iya. Di bawah penjajahan. Begitu juga kehidupan kita. Amin. Iya. Jangan lagi dibiarkan dijajah oleh kuasa kegelapan dengan dosa. Amin. Iya. Karena kita lebih daripada pemenang. Saudara, Roh Kudus ingatkan saya untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu 7. Wahyu 7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Wahyu 7 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, undang kita sekalian berdiri. Di sini diberikan tema orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. 2, 3 kita baca bersama-sama. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Yahweh dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Yahweh akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita katakan amin. Silakan duduk. Berbahagia kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, rema yang Tuhan turunkan, saudara kasih Tuhan saudara kasih Tuhan luar biasa di siang hari ini. Bagaimana kesaksian daripada Ibu terkasih, Ibu Febel, saudara kasih Tuhan, bahkan Omak terkasih saya juga terharu. Omak beriman luar biasa. Karena orang benar hidup. Kan, amin. Bukan cuma umur, tetapi semua apa yang saudara kasih Tuhan perlu kita saudara kasih Tuhan minta kalau Pak Yahweh pasti Dia berikan. Ada amin? Dia nggak kasih biar orang menangis terus. Amin? Iya. Firman Tuhan berkata, Dia akan ganti. Itu pun kalau Dia izinkan kita menangis. Tapi jangan ragukan tangisanmu. Dia tampun di kilbatnya. Amin? Amin. Saudara kasih Tuhan, Dia tampun di kilbatnya. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Ada amin? Ketika kita meminta kepada Bapa Yahweh, Dia mencatat. Amin? Hari pertama engkau meminta, Dia berkata kepada Daniel 10. Saudara kasih Tuhan, kita akan mau buka. Saudara kasih Tuhan, dan kok kenapa begini Tuhan? Berapa hari saya Tuhan ampuni kita. Ternyata waktu itu wanita bijak jadi sekretaris pengurus ibu-ibu saudara kasih Tuhan Sulawesi Maluku, bahkan sekota Manado. Kemarin kami dengan Pak Max itu rapat, susah untuk saudara kasih Tuhan. Apalagi saya mau bersaksi, saya ini anak bungsu. Memang saudara kasih Tuhan, kakak saya sudah bilang begini, Pak suami, aduh bye-bye dia itu. Iya, saudara kasih Tuhan, kelas dididik begitu. Tapi Tuhan mengajarkan jadi hamba Tuhan. Cabut pun jadi kita favorit. Amin. Amin. Iya. Karena memang hamba no dulos. Amin. Iya. Itu pun saya rasakan, ternyata anak Tuhan jadi anak raja. Tuhan, kita suka ini. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, ada pengusaha bisa doa saudara kasih Tuhan. Dan ada ibu baru satu kali ketemu dengan saya dari Jakarta, DP nama Ibu Tasya. Cantik sekali itu ibu. Dia menyelam di hotel, saudara kasih Tuhan, hotel yang Jalan Kumoro itu, hotel baru. Tiba-tiba Ciwan bilang, ada ibu pendeta yang biasa doa apa kita. Ibu Tasya bilang, aku mau dong didoain. Ibu Tasya ini orang Surabaya. Tiba-tiba doa di hotel, dia ajak jalan di Mantos. Aduh, dia lihat saudara kita betas Jawa. Aduh, kemari dia dengan tas, kasih Tuhan dengan baju kita sampai, aduh, ya ibu bisa pakai melayani ya. Teman Tuhan Ciwan bilang, ibu kemana? Nah, hamba kalau jadi hamba Tuhan, ada saatnya kita dikecewakan, ada saatnya kita dihibur. Amin. Iya. Ada amin, saudara kasih. Jadi orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, amin, pasti pulang akan menerima berkat. Amin. Pergumulan apa yang kau bawa di tempat ini, serahkan ke Tuhan. Ada saya taruh tas ini di pundak saya, kemudian saya taruh Alkitab. Makin lama makin berat. Bongkoknya hendak kita mau berjalan. Bongkok, amin.
Tapi ketika kita datang kepada Bapa Yahweh, satu persatu kita lepas. Kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Lepaskan bebanmu. Jangan ragukan, Tuhan so tahu. Tuhan kasih Tuhan apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan lebih tahu. Amin. Tapi terkadang iblis, firman Tuhan berkata Yohanes 10:10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus masih datang untuk menyelamatkan. Amin. Dia mulai jadi aduh mana begini. Enggak, aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Aku punya Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya keluar dari kesusahan yang besar dan dipakaikan jubah. Ada janji firman Tuhan di sana ayat yang ke Surga kasih Tuhan 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Elohim dan melayani Dia siang malam di baitnya, dan Ia akan duduk di atas takhta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Kita katakan amin. Iya. Itu janji Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya engkau berkhotbah. Melayani Tuhan bukan hanya engkau kasih Tuhan memimpin pujian penyembahan. Tapi ketika engkau kasih Tuhan melihat orang berkekurangan, engkau melayani Tuhan. Ada amin. Ketika engkau bersaksi, engkau melayani Tuhan. Amin. Naaman adalah seorang panglima Arab, tapi dengan gadis kecil dia bersaksi. Dia begini berkata kepada Nyonya, sekiranya Tuanku pergi kepada imam yang ada di Samaria itu, tentulah Tuanku itu akan disembuhkan. Gadis kecil ini, saudara, dipakai Tuhan untuk bersaksi. Amin. Naaman penyakit apa waktu itu? Kusta. Seorang panglima sederajat dengan presiden. Amin. Kalau di Tuhan di angkatan darat, Kapolri kalau di kepolisian. Saudara, dokter mana yang ada, tapi datang kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Bapa Yahweh. Amin. Lewat siapa sudah kasih Tuhan? Imam Elia. Amin. Imam Elia ini sudah kasih Tuhan. Elisa, ya. Kita buka sudah kasih Tuhan 2 Raja-Raja. Omak luar biasa. Omak juara 1. Ya. 2 Raja-Raja 5. Di sana firman Tuhan, sudah kasih Tuhan. Ayat yang pertama, Naaman panglima disayangi, sebab oleh Dia Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkata gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita katakan amin. Jadi sudah kasih Tuhan, orang jangan ragu sama dengan orang ibu bilang, aduh ibu, ODP kaki pengapuran, ibu percaya Bapak Yahweh penyembuh, tabib, berpuasa. Amin. Iya, sudah kasih Tuhan. Waktu di Bapak ada pelayanan di Kalimantan dan ada keluarga, orang 3 mami mau makan nasi so tinggal cuma begini. Mau kacen, mama nangis mau makannya tidak ada ikan. Kau mami so ambil keroncong, nangis Pak Bapak Yahweh. Tiba-tiba ada burung besar sekali. Sudah kasih Tuhan. Kompak papik sementara burung kata di muka itu rumah 2, 3 dan 3. Itu burung ada kasih lepas itu ikan 1 ekor. Itu ada memasak BP anak menangis. Cara Tuhan, amin. Bukan cuma Imam Elia yang dipercayakan Tuhan untuk burung gagak, amin. Kita beramin Tuhan. Ketika saya jadi gembala, Bapak Yahweh bikin begitu Pak kita. Iya, dia bilang, aduh sis, mau bikin Natal, bukan masih bikin Natal. Sis, waktu mau bikin Natal, aduh, nyana ada doi. Kita kurus dan pingin ada di bank, cek ngana tabungan. Dia tahu DP tabungan 50.000 DP saldo. Dia kemarin, boleh ada mau cetak? Kita berikutnya kalau berapa saldo, padahal dia tahu DP
KTP saldo itu 50.000. Saudara, tiba-tiba ada 2,5 juta. Sampai sekarang dia tahu siapa ada kiri. Beri kemuliaan bagi Bapak Yesus. Bapak Yahweh dahsyat. Amin. Waktu dia bersaksi, kita aminkan saudara. Ya amin Tuhan, kita kerja di dalam hidupku. Waktu saya pulang dari Pakmure, teman saya saudara pulang 2 minggu cenilai-nilaian. Karena di sana mau kasih makan bokeh, mau kasih makan ayam, mau kasih makan kota adalah kenyamanan kita bersama. Amin. Ya. Jadi mari bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk mengangkat imamatnya yang kudus oleh Tuhan. Bahkan para pekerja di tempat ini, jangan kau berpikir engkau aduh siapa kita penasi begini. Saudara-saudara pasti akan diberkati. Amin. Iya. Engkau diibaratkan seperti kepompong, saudara, seperti kupu-kupu, dibentuk oleh kasih Tuhan dari ulat. Amin. Ya, jadi kepompong. Kemudian mau besar kemari, mau jadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang akan terbang. Amin. Iya. Yang penting tekuni. Amin. Sudah kasih Tuhan, lewati proses, jangan tolak. Aduh, apa kita enggak. Sudah kasih Tuhan. Akhirnya akan alami sudah kasih Tuhan mujizat kalau seperti itu. Amin. Iya. Saya banyak kali melayani di lapas sudah kasih Tuhan. Kalau di Sangir, saya katakan seperti itu. Ada ibu-ibu yang ada di lapas sudah kasih Tuhan. Kita bantekuni apa yang tiba-tiba engkau akan keluar dari tempat ini. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang akan mau jadi opolau kan kalau di sana. Berkuntua kalau di sini, opolau. Betul sudah kasih Tuhan. Satu kali saya sudah kasih Tuhan di supermarket, ibu, lihat juga kita mau bayar. Tapi di mana tuh? Ibu udah ada pelayanan pengkorangan di lapas. Ibu kita sudah jadi ketua RT, betul ibu ada bilang. Kita nih mau mulai bangun ulah di sini. Kita percaya mau menjadi manusia yang diberkati, manusia yang luar biasa. Ini ada satu ibu sudah kasih Tuhan. Aduh, sekarang dia boleh kasih sekolah dari anak SMA, kasih kuliah dengan sudah kasih jaga baking itu bunga dari sabun. Sudah kasih Tuhan luar biasa. Cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Amin. Ya, jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah berbantah. Firman Tuhan berkata, kita akan keluar jadi lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Ayat 16 di sini, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Jadi Pak maksudnya aku basah. Amin. Ya, sama deh bilang Bapak mau pelayanan. Biasa kita percaya ada banyak berkat-berkat. Kita percaya kunci tahun ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Amin. Iya. Jadi kita mengimani, kita mengarahkan kasih Tuhan. Jangan kasih biar itu iblis menguasai posisi. Iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita tinggikan kepala. Amin. Haleluya. Ya Rasul. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin Tuhan. Telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Waktu Tuhan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Karena tak mudah dimengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, katakan dengan iman. Waktu Tuhan Amin Bapak. pasti Percaya melewati yang segala ujian tantangan. terbaik. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Tak Mudah dimengerti Yes Tuhan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi waktu Tuhan. waktu Tuhan Yes Tuhan. Waktu yang terindah, waktu yang terbaik. Bersama Engkau, haleluya. Lembaga tak
pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah diberi, Lewati jalan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang Terbaik. terbaik. Persembahkan yang terbaik. Haleluya. Ya Allah, ya Hidup kami, hati kami, Kami butuhkan suara kemurahan-Mu. Kami butuhkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Roh Kudus ambil alih kehidupan. Kami perlu Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak sanggup. Hanya bersama Engkau. Oh, Ruah Kudus Yahweh. Ya Allah, takkan ada bahasan dan kita dengar suara Tuhan yang mungkin Aku datang daripada Bapa berbicara yang dalam hidupku. Aku datang sigiri. Raba sigi dalam kehidupan masing-masing kamu. Amin. Raba sigi adakah kamu sungguh-sungguh Rai mencari wajahku di hari-hari ini. Rai sigi bahkan aku dapati di hari-hari ini. Raba sigi ada yang imannya lemah. Raba sigi jangan ragukan kasihku, sebab kasihku itu nyata dan besar dalam hidup kamu. Ready Lord signal, ready Lord signal. Bangkitlah kamu sekalian, majulah, layanilah pekerjaanku. Karena ada banyak mujizat yang aku kerjakan. Hambaku di tempat ini, angkat kedua belah tangan kamu, ambil doa dan puasa. Aku akan memberi tempat yang layak bagi kamu. Pekerjaanku, ready signal.
yang tidak mungkin bagi kamu, itu mungkin bagiku. Janjiku ya dan amin. Pray di sekenai. Doakan aku memberikan sekenai tempat yang strategis di pusat kota. Amin. Yes. Ambil doa dan puasa secara khusus. Haleluya. Pray di roh sekenai. Amin. Siap. Boy kenal sekenai. Bukan manusia sehingga berdosa. Asalkan aku berfirman tidak mendapat. Ketahuilah aku mendapat perintah ketika aku memberkati. Tidak ada satupun yang bisa mengambil. Amin. Pray di Yes Tuhan. Halo sekenai. Oh maaf Yes, Roh terkasih. Kudus. Roh Kudus berkata, Rada Sikenai, kamu sudah melihat bagaimana kuasa mujizat yang aku Bapa Yahweh kerjakan. Rada. Amin Tuhan. Rada Sikenai. Yes, the Lord Rada Sikenai. Berapa sesuai apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang kerjakan Rada Sikenai. Yes Tuhan. Roh Kudus dahsyat. Merasakan jamahan kasih Lawati umatmu, jamal umat bersiasat buruk bagi Oh Tuhan, selama 12 tahun dia menjamah jubah, ada kesembuhan, terkasih yang ada. Apapun kami tolak, kami hancur, sembuh, sebagaimana Naaman dia ditahirkan juga dalam menderita sebagai ada pemulihan dan mujizat yang ada siklus dengan sesuatu Bapak yang akan menjadi Bapak Ada semua hebat luar biasa. Haleluya. Seluruh bumi akan menyembahmu, seluruh bangsa kan sujud menyembah. Segala yang hidup kan menyembahmu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bersama Engkau kami melaksanakan segala perkara yang dahsyat. Bersama Engkau kami lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih. Torah yang hidup, the living spirit, the living words, the living Torah, Kau yang terhebat, terdahsyat, dan luar biasa. Iya, tetap sembah Dia, nikmati hadiratnya yang kudus. Aliran surgawi tercurah menggali. Kita akan menjadi kesayangannya Tuhan. Bapa Yahweh Kau dahsyat, Roh Kudus Kau baik. Bapa Yahweh Kau dahsyat. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Roh Kudus. Kami tidak membatasi Roh Kudus. Roh Kudus berdaulat. Roh Kudus yang sempurna. Roh Kudus yang maha benar, maha suci. Kami luaskan Engkau. Semua menyemankan. Ambil alih hidup kami. Ambil alih pelayanan ini. Ambil alih Tuhan rumah tangga kami. Engkau pemimpin yang sempurna. Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan, yang tercurah di hotel Grace, dan tercurah dengan harga yang mahal. Roh Kudus, kami mengharapkan Engkau. Hanya Engkau. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang berkarya di antara kami, yang memimpin kami, sehingga kami selalu berusaha. Kami akan meraih yang terbaik. Kami akan menuai jiwa-jiwa seluruh dunia ini akan Tuhan bagi kemuliaan nama. Seluruh jiwa keturunan Adam layak untuk diselamatkan. 7 miliar jiwa lebih, 7,7 miliar dituai bagi kemuliaan bagi nama. Oleh kekuatan pekerjaan Roh Kudus yang maha dahsyat, dunia ini dituai, diselamatkan. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesaran dan keagungan, nyatakan kedahsyatan dan keperkasaanmu Bapa, lewat pekerjaan, lewat pelayanan. Nyatakan kepada dunia, Engkau sanggup
Kau sanggup memberkati, Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup membangkitkan. Bahkan sekalipun yang mati bangkit, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, segala berjalan, segala kuasa dunia ini ditaklukkan, dihancurkan di dalam nama. Haleluya, haleluya, surga menyembahmu, seluruh bumi akan menyembahmu, seluruh alam semesta jagat raya menyembahmu Bapa. Haleluya, haleluya, rohani, seluruh hidup kami, memujimu, mengagungkan Engkau, memasyurkan Engkau, merayakan kasih-Mu, merayakan Engkau, merayakan karya dan keselamatan-Mu. Berkat-Mu tercurah Bapa, berkat-Mu pada semua umat Tuhan yang ada, bahkan yang saat ini percaya di dalam nama, yang ada di seluruh dunia, yang melihat tayangan ini. Engkau menjamah, Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Engkau tidak terbatas. You are unlimited too. Oh, time and distance. Jamah Tuhan, setiap orang percaya, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, ketika mereka percaya maka kuasa-Mu menjamah, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Masiah. Susah dihitung, bahkan membutuhkan pertolongan. Tuhan tutup jalan, Tuhan buka jalan. Roh Kudus jasa, apapun persoalan, apapun pergumulan, ada jawaban, ada jalan keluar, ada mujizat, ada breakthrough terjadi di dalam nama Yesus. Seluruh Bapa di surga, siapapun, segala bangsa, segala bahasa, suku bangsa dan bahasa, Tuhan melawati. Iya, ini lewat tayangan ini Bapa. Sakara-bara-bara-bara-bara, aliran surgawi terjadi saat ini. Terima dengan iman, terima. Receive in faith in the name of Yeshua Masiah. Oh, raba-raba, power, anointing of the Holy Spirit. Joy, peace of heaven. Receive miracles in the name of Yeshua Masiah. In the name of Yeshua Masiah. In the name of Yahweh Shua.
Yahweh the Savior. Amen. Yesus. The same Yeshua Mashiach. In the name of Yeshua Mashiach, our Savior. Miracle happens. Breakthrough happens. In the name of Yeshua. Heavenly blessing. Keep flowing. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua Mashiach. In the name of Yeshua Mashiach. Hanya yang murni dari Bapa Yahweh kami luaskan saja. Yang murni dari Bapa Yahweh. Oh, kenyataan-kenyataan yang kudus. Itu yang akan kami terima. Dan itu yang termotivasi. Terima kasih. Demi nama Yeshua Mashiach, kami tutup penyembahannya. Namun hidup kami selalu terbuka bagi Bapa Yahweh. Terbuka bagi Roh Kudus untuk bertakhta tinggal dalam hidup kami. Untuk memimpin kami bahkan berkuasa atas segenap roh jiwa tubuh kami, atas pikiran perasaan hati kami, atas seluruh emosi kehidupan kami, atas seluruh eksistensi hidup kami. Roh Kudus berkuasa, berdaulat, memimpin kami, pelayanan dan rumah tangga dan pribadi kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa sebagai hamba-Hamba-Mu, sebagai karunia dan jawatan Roh Kudus yang Tuhan telah lantik kepada kami. Sempurnakan semua. Terima kasih kami semua telah diberkati. Kami siap menerima penyataan Tuhan dalam nama Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan menerima petunjuk-petunjuk karena sebagaimana gereja awal ya. Saya tidak fanatik organisasi, tetapi saya Tuhan bawa dari kehidupan jauh daripada Tuhan. Saya Tuhan bawa, Tuhan kasih visi, satu kerinduan di hati saya dan visi gereja Tuhan harus persatukan. Karena tidak mungkin tubuh Kristus itu harus terbagi-bagi. Tubuh Kristus harus bersatu. Cuma ini sedemikian waktu berabad-abad iblis bermainkan gereja, membuat perpecahan, konflik benturan. Maka hari ini begitu banyak versi gereja-gereja. Tetapi Tuhan ingin kita kembali menyatu. Karena itu saya selalu berdiri, banyak kali tidak membawa nama organisasi, saya membawa nama Tuhan. Sebagai pelayan, saya dilantik oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan melantik saya dengan jawatan khusus. Maka saya harus melaksanakan semuanya. Menurut kehendak Tuhan, gereja harus dipersatukan. Bersatu di dalam kebenaran. Ada pilar-pilar kebenaran yang harus ditegakkan. Tidak boleh gereja itu tekor, harus bersatu. Maka gereja akan bersatu. Puji Tuhan. Karena itu kita hanya luaskan yang murni. Kalau bukan daripada Tuhan, tidak murni, tidak kudus, yang palsu, melenceng, itu. Ya. Hanya yang murni dari Bapak yang puji Tuhan. Kalau ada yang menerima penyataan Roh Kudus, silakan angkat tangan. Karena kita gereja bertanya-tanya Tuhan, mengakui kedaulatan dan kepemimpinan Roh Kudus. Karena itu kita harus mengutamakan apa yang menjadi petunjuk Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Dari Ibu Lestari, Ibu Kalista, sebelah sini ada, sebelah kanan. Oke. Ibu Lestari juga. Silakan bergegas. Tuhan perlihatkan tadi waktu berdoa Mama. Ya. Ada katanya untuk Maria Oma. kasih itu manusia lo kasih begini kecil-kecil itu begini merayap sama HP. Tuhan Ibu. Ya Tuhan teringat bagaimana tadi tetangga. Ya, oke. Dulu ada kasih pisang dengan. Sudah. Oke. Sabar dulu. Terus Mbak Tuhan Nina. perlihatkan saya berdoa toh Tuhan begini. Tuhan perlihatkan Tuhan dong. Sebelum itu kita ada kasih pakai kalung 4 orang tuh, kalung mama, papa, mama, adik, kakak adik dia kasih pakai kalung mahal, kasih pakai kalung begitu. Gong sudah, lupa so berbagi doa aku kayak mau pikir, datang ke roh yang nggak dari Tuhan. Lupa ada mau pikir tidur dan roh maut mati marah lagi intimidasinya, bukan maut betul itu. Cuma intimidasi. Jaga Datang ke penglihatan pas, datang tinggal sama sama siang. Jual kelihatan, so bagi uang dan, kong dorang, ya kita lihat sini apa so dibagi uang, so pegang uang di plastik basah, dia so pergi turun di tangga,
di tangga di bawah sana ada lubang, mas dia tidak masuk lubang, dia berjalan di pinggir lubang dan pinggir lubang begini berjalan begini. Bung ada tangga, puji Tuhan aja kita ada lihat tangga ke sana, bung papi yang di atas tangga sana, bung papi panggil pada orang di tangga atas sana, bung lihat di sini ada Dia tangga jire atas, katanya. ada apa? Ada pelangi di atas tangga sana, itu penglihatan betul kok yang itu. Ada yang intimidasi tolengkan. Jadi peringatan untuk Jireh, dia ketika diberkati jangan lupa Tuhan justru merosot iman, ya. Merosot iman, dia turun tangga, turun level. Jadi diingatkan dan berhak ingatkan sama dia, ya hamba Tuhan, bisa Papi ibu, ada panggil, bisa Pak. kakak Dia mau adik, ada tangga pipa papi. supaya dia justru cari Tuhan. Jangan sampai terjadi merosot iman dan ada lubang, itu masalah. Orang sampai jatuh lubang itu berarti dia jatuh dalam masalah. Masalah itu ya tidak ada masalah yang enak. Soalnya dia tidak tengok, cuman dia lewat pinggir mati. Cuma puji Tuhan Dia tidak tengok. ada petunjuk ini disuruh supaya dia berjaga-jaga dan berwaspada. Jangan sampai dia merosot. Harus dia sebenarnya hari ini dia datang ibadah, sungguh lebih sungguh dengan Tuhan, ya. Jangan cuma sibuk di usaha. Nanti orang jauh Tuhan ya pasti lemah. Terus nanti keluarga harus mempengaruhi dia supaya dia bangkit, ya, dengan perkataan bahasa-bahasa yang baik. Kadang-kadang bahasa itu maksud orang itu benar, masuk ke hatinya baik, tapi kalau dengan perkataan kasar dan pedas, bukan itu membangun, bahkan itu bikin orang makin malu, makin jengkel. Pakai perkataan yang lembut, bijaksana, ya, gitu. Oke? Setuju? Saya bergumul. Ya. Tuhan hadir, Tuhan jamah. Tuhan bisa Jadi ada pergumulan dari seorang umat Tuhan. Ya, Tuhan melihat, menilik. Nah, di mana Tuhan menilik? Di hadirat Tuhan seperti ini. Sebenarnya hidup manusia itu tergantung ibadah. Coba perhatikan. Orang kalau ibadah suka puji Tuhan, sungguh-sungguh yang dirang, itu orang itu cenderung sehat. Cenderung sehat lah. Ini saya katakan yang saya amati. Coba orang memuji Tuhan saja malas misalnya, yang dia itu saya lihat cenderung orang itu lemah. Kenapa? Di hadirat Tuhan apa yang kita persembahkan? Bukan cuma hati yang Tuhan inginkan, segenap roh jiwa kita, seluruh energi kita. Energi itu ada 3 versi. Ada versi fisik, ada versi kejiwaan hati kita, ada versi roh. Ya, itu dipersembahkan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita persembahkan, Tuhan gantikan, Tuhan beri yang baru, ya. Nah, macam uang itu pengorbanan, persembahan itu Tuhan ganti, saudara. Ya, asal kita lakukan dengan iman. Amin. Ibu lestari terus apa? Si Tuhan langsung saya bergumul, Tuhan ini. Tuhan perlihatkan Tuhan jubah putih, Febe dang. Febe. Sebelum itu Febe ada orang yang Febe ada tolak begini Febe ada marah itu orang-orang dang. Menang loh, tapi menang dan Bong, mengasihi pada kakak adik loh. Bong, habis itu saya berdoa, Tuhan melihatkan Tuhan juga putih pegang sertifikat. Saya foto duluan dong ini meja dan pegang sertifikat, ada duduk kan Tuhan berdiri begini. Bong, sertifikat serahkan, tapi saya lihat sudah doi banyak. Doi di situ di meja sudah banyak. Ada indikasi mau transaksi gitu. Ya. Begini, Tuhan sendiri yang serahkan itu sertifikat, baru itu doi saya lihat sudah di meja. Ada berkat karena itu jaga hati, jaga kita punya perkataan, perbuatan, sikap-sikap. Kadang-kadang iblis itu sering mengecoh kita. Iblis memang tugasnya itu mendakwa. Amin. Kalau dihukum itu dia memang pendakwa. Kalau Anda salah, jangan kira Anda bisa lolos. Kalau Anda salah, didakwa loh. Didakwa. Jadi secara hukum Tuhan secara sebagai hakim yang adil, dia pasti mengindahkan setiap dakwaan yang memang kalau memang Anda bersalah, berdosa, ya Tuhan sendiri tidak bisa membela, kecuali keselamatan sih. Tapi soal salah benar, kalau salah ya salah. Karena itu hari-hari ini kita belajar sempurna dalam perkataan, sikap, perbuatan. Milikilah spirit surgawi. Amin. Spirit surga, excellent spirit, spirit yang surgawi, spirit yang mulia, yang suci kudus. Jangan orang ini cuma waktu di dalam ibadat orang
ada Roh Kudus bekerja. Tapi kita ini, hati jangan dulu, hati emosi kita harus sinkron dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu nuansa hatinya itu suasananya sorga, ya, kasih, damai, sejahtera, sukacita. Jangan Roh Kudus penuh kasih, orangnya penuh emosi, ya, kepahitan misalnya atau pikiran-pikiran negatif. Nah, sedangkan itulah namanya tidak sinkron. Kenapa banyak anak Tuhan saya lihat masih seringkali terjebak salah dan mereka dapat dakwaan dari iblis, ya. Kenapa? Karena rohnya tidak sinkron dengan hati dan emosinya. Roh Kudus memang ada, iya benar, tapi tidak sinkron, tidak nyambung, tidak menyatu. Nah, supaya kita kuat harus menyatu, harus penuh damai sejahtera, sukacita, kesucian, kekudusan. Coba bayangkan bagaimana suasana surga itulah. Kasih, lemah lembut. Ya. Orang-orang surga tidak ada keras-keras, tidak ada kasar-kasar langsung. Tidak ada judas-judas, tidak ada. Orang surga itu penuh dengan kesucian, kekudusan, mulia, lembut, lemah lembut. Oke, yang kasar-kasar, yang perkataan-perkataan tidak buang itu. Itu yang menghalangi kita, right? Kita harus sempurna. Kalau tidak sempurna, banyak masalah. Oke, sinkron dengan Roh Kudus, emosi kita sinkron. Jangan Roh Kudus penuh damai, kitanya gelisah-gelisah, takut-takut. So bilang jangan takut, Tuhan bilang ulang-ulang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan membuka itu pakai elektronik, perkataan Tuhan jangan takut, jangan bimbang, itu ratusan. Kalau orang ini takut-takut berarti tidak dengar-dengar. Kalau Tuhan bilang jangan takut apapun, kalau Tuhan bilang jangan takut berarti apapun orang mesti tidak takut. Oke, berarti itu keputusan. Jangan Tuhan bilang jangan takut. Bagaimana ini? Aduh, COVID ini. Aduh. Berarti itu dia nama bebahal. Tuhan sudah bilang jangan takut, takut. Toh, kan cuma ketaatan. Tuhan bilang jangan takut. Oh iya siap Tuhan. Pokoknya habis kalau habis. Yang penting gak takut. Amin. Ya, terus bagaimana Mas Yala? Kalau kelihatan waktu kita ada kelihatan sambung di doa malam toh. Ya. Kita lihat doa malam kemarin tidak ada. Kemarin ada kelihatan kita ada cowok dan ada cangkul-cangkul, ada cangkul kong Evi yang tanam DP benih apa rupa jagung dan dia. Oh iya. Dia bercangkul kong Evi yang isi DP itu. Dia bercangkul dia isi. Bagus ya. Kong tadi dan kalau kelihatan Evi karena kong dia malu-malu kong ibu dia ada bilang begitu Pak kita. Jadi ada banyak pengertian itu yang bagus, yang dimeteraikan. Kalau yang buruk Tuhan kencing, bagus meteraikan Jo. Tuhan pasti menyiapkan ada satu lahan pelayanan dan kalau memang itu sudah rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, yang sempurna, yang mulia, yang luar biasa. Ya, so pasti bercangkul itu artinya ada lahan dan kemudian mereka ada satu kerjasama yang bagus. Dan pangeran ini mencangkul, ya yang princessnya ini yang menabur. Oke? Ini suatu pertanda yang baik, kita doakan meteraikan saja. Memang saudara, sejak ini saya yang kami dengan Pada Loma, kami juga sudah bergumul. Kami minta kepada Tuhan kalau boleh ada penopang, kami sampaikan di rumah itu ada ibadah dan kebetulan belum ada terikat saya banyak dan puji Tuhan memang beliau juga sudah bergumul ada maksud Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita saya sampaikan itu bukan kehendaknya dia, dari maksud Tuhan. Karena itu ya orang mesti pahami hal itu. Ya ke depan mungkin akan terbuka juga kekasih ini melayani dengan yang saat ini masih calon. Mungkin di 1-2 tahun ke depan sudah jadi suami. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu sempurna. Nah, pasti orang bekerja sama juga berlanjut. Apa di tengah-tengah kita ini ada sekretaris Yayasan Tabut Elohim Sesulut, ya. Ini pengurus surat sudah terbentuk kemarin dulu ya. Pengurus
Provinsi Sulut untuk Yayasan Tabur Elohim. Itu suatu lahan yang besar ya, yang harus dikelola dan akan dilengkapi dengan struktur. Nah ini yayasan ini harus jalan sejalan dengan gereja. Dia tidak boleh gereja maju, yayasan bisa jalan. Nah sekarang orang Sulia banyak di karena Yayasan Tabur Elohim dan gereja itu satu kesatuan ya. Apa? Ya. Firman Tuhan kan ada angin ya. Nah, keputar. Oh puji Tuhan ya ya. Jadi angin itu tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Kalau dia berputar, berarti ada suatu dinamika, ada suatu keaktifan, ada suatu DP nama kegiatan. Jangan Roh Kudus ada pada kita cuma diamkan juga. Terus ini mesti ada interaksi dengan Roh Kudus ya. Harus ada gebrakan, harus ada gerakan. Karena itu Tuhan katakan jadilah pelaku firman. Amin. Banyak anak-anak Tuhan seringkali banyak bermasalah dan tidak maju mundur. Ya. Karena apa? Yang Tuhan katakan yang diberkati adalah yang menjadi pelaku firman. Amin. Iman yang benar itu iman yang action. Kalau iman yang cuma diam-diam. Nah, karena itu biarlah hari ini Tuhan bertindak semakin hidup suci dan kudus lah. Nah, usahakan bagi saya sebagai imam, patokan itu damai sejahtera. Amin. So itu banyak hamba Tuhan benar juga mereka katakan, oh kita kok bro, kalau damai sejahtera berarti iyo. Kalau tidak damai sejahtera, itu bagus juga karena itu seperti kepekaan atau satu radar atau deteksi. Kalau ini hati saya tidak sejahtera, berarti bukan dari Tuhan. Amin. Nah, begitu juga. Kalau mau bicara juga, kita ini rupa emosi, salah tuh kita mau bicara ini, tahu kasar tuh ini, jangan bicara, mau jadi masalah. Nah, orang belajar ini dari persoalan yang kecil-kecil ini, kita harus belajar sempurna, amin. Ya, supaya ya orang ini bebas dari masalah. Sebenarnya kalau ada Roh Kudus itu roh Torah, roh hukum, roh kebenaran. Kalau orang betul-betul peka dengan Roh Kudus, orang akan tahu ini jangan, ini bertentangan dengan hukum. Sebenarnya firman katakan, kita yang di dalam roh ini, kita ini di atas. Jadi ada kekinian yang dibawa oleh malaikat yang besar. Malaikat yang ada berapa malaikat kau ini? Ada Gabriel, Uriel, ada Mikael, bahkan ada malaikat-malaikat yang lain. Ya. Nah ada yang besar itu ada bawa kemari, ya. Yaitu kakidian, pekerjaan roh. Saudara tahu kakidian dipertampa di mana? Di ruang kudus, ya. Di bait Tuhan, di ruang kudus. Itulah lambang gereja dengan karunia-karunia Roh Kudus. Saudara ada petunjuk mau dapat lahan di pusat kota. Pokoknya di lahan strategis. Yang mana yang mau jadi pusat kota, itu orang mau dapat lahan di situ, ya. Amin kan saudara, amin. Saudara bagi kalau saya, ya, tidak ada yang mustahil. Saya percaya, saya pegang 100%. Percaya tanpa ragu, saya akan puasa. Ya. Nah, kasih Tuhan, karena itu orang pelayanan besar. Nah, itu orang proses dari kecil-kecil dulu, supaya kuat. Belajar dulu dari persoalan-persoalan kecil, supaya orang jadi kuat. Kalau orang ini dapat persoalan saja yang kecil tidak bisa atasi, apalagi mau layani pekerjaan besar, ya. Cuma untuk nama itu, yang lama tak bongkar. Tapi kalau Tuhan sudah latih orang ini dari persoalan yang bahkan yang sulit-sulit, ya, berarti Tuhan ada rencana. Ya, ada persoalan memang sama dengan benang kusut, saudara. Ini kearifan, ya. Sama dengan benang kusut. Kalau Anda dengan emosi di mana-mana, itu kusut, benang kusut lebih kusut lagi, lebih hancur lagi. Ya toh? Tapi ada masalah harus dihandle dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, dengan sangat sabar, ya. Tidak boleh main hantam kromo, ya. Nah, ada masalah seperti itu. Jadi, puji Tuhan kalau kita ini pelayanan yang kecil, tapi rupanya masalah-masalahnya, ujian-ujiannya memang tingkat tinggi. Ini boleh sembarang mau, ya. Yang sisi lain, yang lain diuji, dia juga harus bangkit, nih boleh. Inilah kita di dalam Tuhan itu saling memproses, saling apa? Hukum batu di sungai itu banyak batu, ya.
rata-rata batu itu coba Anda pegang. Itu rata-rata bulat, ada yang lonjong, tapi halus. Kenapa? Saling bergesekan. Nah, kita ini juga jadi sempurna karena saling bergesekan. Amin. Saling kadang-kadang benturan. Baku salah sedikit, ya itu biasa. Amin. Yang jelas orang tahu orang musuh bukan manusia. Orang musuh si jahat itu. Dia punya rupa jelek sekali. Ular tua pun jelek sekali. Kau menakutkan sekali. Ya. Itu ular tua itu. Tapi dia sering menyamar jadi malaikat terang. Ya. Oh, boleh dia gagal. Karena dia punya wujud jelek sekali. Hari ini Tuhan sudah kutuk dia. Dia jadi merayap, ya, sangat hina. Dan dia harus bangkrut. Harus gagal total, harus kalah total. Sudah cukup banyak orang dia waktu neraka. Saya katakan sebagai anak Yahudi, sudah cukup, dia harus berhenti hari ini. Dia harus gagal, kalah total, fatal total. Saya berdiri dalam nama Yahudi mengalahkan iblis. Amin. Ini dia yang coba main di pelayanan ini. Dan dia sudah kalah. Sudah kalah dia. Dulu orang pekerjaan roh di sekolah Langawan ini. Ini anak orang itu laut cewek. Dia jago naik kelapa, cewek jago naik kelapa, bayangkan. Tapi dia ada karunia Roh Kudus. Pada suatu saat dia lawati saya, dia bilang, hati-hati engkau. Iblis sangat cemburu kepadamu. Iblis cemburu pak kita ini siapa? Berarti ada sesuatu yang hebat Tuhan taruh. Betul, lebih besok sementara ibadah begini. Tiba-tiba itu di belakang pak kita manifestasi. Oh no, so dia yang masuk ini luar tua. Wah, mau dia memang mau hantam pak kita lihat pernah belajar loh. Dia semua memang dia mau baklain pak kita. Makanya saya semua pas tangan nama Yesus. Oh, ternyata benar. Ya, ini dari orang anak wanita ini, dia sudah ingat Tuhan ya karunia kan. Hati-hati engkau, jaga-jaga. Iblis sangat marah, dia sangat cemburu terhadap engkau. Betul, besoknya kejadian memang iblis langsung si ular tua ini memang mata. Dia mau hantam begitu. Kita tangking darah Yesus. Jadi iblis yang main, ingat orang pemusuh bukan manusia, amin. Bukan Ibu Lestari, bukan Oma, bukan Ibu Kalista, bukan Ebi, orang pemusuh iblis ular tua. Dan dia sudah kalah. Dulu dia pasti kalah dan sudah kalah hari ini. Saya katakan dia kalah harus menyingkir. Karena itu dia tidak boleh lagi mengganggu kita. Kalau tidak dia akan lebih cepat bangkrut, lebih cepat masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terus masih ada. Pas penyembahan sementara Ibu Kalista lewati, kita kan kelihatan Tuhan bilang begini, kan kayak atur-atur kan, begini kan atur-atur kan. Tuhan bilang buang semua dan buang jadi semua yang ada. Jadi kita pada pikir ada tempat kita ada settingan, kita ikut ke jalan putih terus naik gunung sampai kita lihat kayak istana baru masih kita lihat dekat, baru ternyata masih jauh pikir. Jadi semua yang duniawi ditinggalkan. Orang ikut saja jalan Tuhan. Amin. Kalau orang ikut dengan Roh Kudus, ya, sudah tahu kunci berkat di dunia ini, ya. Kalau orang-orang itu benar, orang itu dikasihi oleh Tuhan, dia tidak perlu cari berkat. Berkat yang akan mengejar dia, berkat yang akan menghadang dia, berkat yang akan datang kepada dia. Ya, men. Mazmur 127 ayat 2. Ya. Sia-sia orang-orang dunia cari rezeki mereka sampai duduk larut malam menghitung dan menikmati roti makanan mereka yang mereka peroleh dengan susah payah. Tuhan katakan, semua itu aku berikan kepada yang kucintai, bahkan pada waktu tidur aku suruh berkat itu. Saudara, rahasia hidup ini kalau Anda bisa bikin Tuhan mencintai Anda dengan segenap hati, Anda berniat untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan dengan segala cara akan menyenangkan engkau. Tidak usah engkau pikir keperluan Anda. Pada yang tadi itu baru contoh kecil. Kalau saatnya orang semakin luar biasa dengan Tuhan,
biar orang tak ingat-ingat. Tuhan bilangin apa nggak ada perlu. Tuhan kirim. Kita mau cari-cari berkat. Berkat yang menghadang kita, amin. Luar biasa ini. Lalu firman katakan, aku beri kepada yang kucintai, bahkan waktu dia tidur, aku berikan berkat pada dia. Itu sudah aminkan, karena ini adalah firman. Ya? Terus nanya Pak. Oh, habis itu suruh nubuatan ke Oma, kita lihat tadi Ya. ada barang begitu kayak barang kompas Nah, kok itu kita lihat kalau sudah sampai sekian, kita akan masuk pada acara selanjutnya. Kami silakan Kepala BL untuk melanjutkan. Silakan. Nel. Puji nama Bapa Yahweh, kita sudah mendengarkan yang diisi dengan firman Tuhan dan penyembahan. Dan saat ini kami mau tutup ibadah kita. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Kita angkat lagu pujian. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Kau yang terbaik, apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kami. Angkat lagu pujian. Penolong yang sanggup setia.